Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Saat berada di meja makan, orang tua dan mertua mereka mulai melahap nasi gorengnya masing-masing. Dira meneguk salivannya, ia melirik ke arah Ray. "Bapak udah nyobain tadi?" bisiknya dengan khawatir. Ray melirik ke arah Dira, ia kemudian menggelengkan kepalanya. "Belum," bisiknya. "Innalillahi," gumam Dira sembari mengalihkan pandangannya. Ray ikut mengalihkan pandangannya, ia meneguk salivannya. Gimana? Enak kan?" ucap Dira sembari tersenyum, berusaha percaya diri. Bunda menatap Dira sembari mengerutkan dahinya. "Kamu cobain deh," ucapnya. Dira mengerjapkan matanya, perasaannya tidak enak. "Hayo cobain Dira," ucap Mama. Dira menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Iya, Dira cobain dulu," ucapnya sembari melirik ke arah Ray sekilas. Dira kemudian memasukkan 1 sendok nasi goreng ke dalam mulutnya, sedangkan Ray melirik ke arah Dira sembari menunggu tanggapan sang istri. Tiba-tiba, mata Dira berbinar-binar, ia kemudian mengunyah nasi di dalam mulutnya. Gumam Dira sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. "Enak nih. Siapa yang masak?" ucap Bunda memberikan pujian. Dira menelan makanan di dalam mulutnya. Ia kemudian mengacungkan tangannya. "Dira dong," ucapnya dengan bangga. Ray melirik ke arah Dira. Ia mengerutkan dahinya. Tidak adil. Dira tersenyum saat melihat tanggapan Ray atas ucapannya barusan. "Dira udah pintar masak sekarang," puji Mama sembari tersenyum. "Ntar masakin lagi buat kita," ucap Ayah ikut tersenyum. Dira terkekeh mendengarkan ucapan orang tua dan mertuanya. "Ray gak bantuin masak dong?" ucap Papa meledek Ray. Dira menganggukkan kepalanya. "Kayaknya gitu sih Pak," ucapnya sembari melirik ke arah Ray. Ray hanya tersenyum kikuk, ia lebih memilih melanjutkan makannya. "Ini kalau buat pemula kayak Dira udah lumayan bagus sih masakannya," komentar Bunda. "Lumayan buat pemula doang Bun," ucap Dira sembari mengerutkan dahinya. Bunda menganggukkan kepalanya. "Iya, hitung-hitung lumayan bagus." Dira kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sembari tersenyum. "Oh, lumayan buat pemula, padahal Pak Ray yang bantuin masak," ucapnya sembari menoleh ke arah Ray. Ray melirik ke arah Dira, ia kembali mengerutkan dahinya. "Kenapa?" tanyanya dengan pelan. "Kata Bunda, masakannya lumayan bagus sayang," ucap Dira sembari berusaha menahan tawa. Ray terdiam berusaha tetap pada ekspresi datarnya. Orang tua mereka tersenyum melihat tingkahnya mereka. Sepertinya anak dan menantunya sudah cocok dan akur. Setelah selesai makan malam, Bunda dan Mama membantu Dira membereskan dapur, sedangkan Ray, Ayah dan Papa berada di ruangan tamu sembari mengobrol. Dira mencuci piring, Bunda membilas dan Mama membereskan meja. "Dira," ucap Mama. Dira menoleh ke arah Mama. "Iya Mah," ucapnya dengan ramah. "Mama rasa walaupun kamu sama Ray dijodohin, tapi kayaknya kalian udah cocok, udah mulai akur, mulai terbuka juga kan?" ucap Mama. Dira tersenyum canggung, ia kemudian menganggukkan kepalanya dengan ragu-ragu. Iya, kalian kan juga udah lumayan lama nikah, kenapa belum honeymoon?" ucap Mama sembari tersenyum. Dira mengerjapkan matanya. Masih belum ada waktu Mah, kan masih sama-sama sibuk juga. Pak Ray juga kan masih sibuk di kampus dan di kantor. Dira juga baru magang," ucapnya dan kembali mencuci piring. Bunda menoleh ke arah Dira, ia mengerutkan dahinya. "Masalah kamu yang kemarin udah selesai?" Dira membelalakkan kedua bola matanya. Ia langsung menoleh ke arah Bunda. "Bunda," ucapnya dengan pelan. Mama mengerutkan dahinya. Masalah apa?" ucapnya dengan bingung. "Dira,
Menoleh ke arah Mama, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Masalah kecil doang kok, Mah. Masalah kecil gimana? Mama nggak ngerti, tolong jelasin, ucap Mama. Dira terdiam, ia menundukkan kepalanya sembari meneguk salivannya. Bunda menoleh ke arah Mama. Itu masalah Re sama Dira, ucapnya dengan tidak enak hati. Mama terkejut mendengarkan ucapan Bunda. Masalah Re sama Dira? Re ada bikin Dira nangis, ucapnya dengan khawatir. Dira kembali menegakkan kepalanya. Enggak kok, Mah, ucapnya dengan terbata-bata. Bilang aja Dira, ucap Mama. Pak Re nggak sengaja kok, ucap Dira. Mama menghela nafasnya. Ia kemudian menggelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan apa yang terjadi. Dira, kamu kalau ada apa-apa bisa kasih tahu Mama, biar Mama tegur dia, ucap Mama dengan lembut. Bunda tersenyum sembari menatap Dira. Nggak apa-apa kok, Ma, ucap Dira sembari tersenyum. Jadi gara-gara itu kalian belum honeymoon, ucap Mama sembari mengungkit pembahasan tadi. Dira menggelengkan kepalanya. Bukan, Ma. Terus apa? Ucap Bunda ikut penasaran. Dira beralih menoleh ke arah Bunda. Ia perlahan menundukkan kepalanya. Dira belum siap, ucapnya dengan pelan. Bunda dan Mama mengerutkan dahinya. Mereka bingung. Belum siap kenapa? Ucap Bunda dengan lembut. Dira masih kuliah, belum kepikiran sampai situ juga, ucap Dira masih menunduk. Maksudnya, Dira mau nyelesain kuliah dulu, ucap Mama. Dira menegakkan kepalanya, ia kemudian mengangguk. Iya, ucapnya dengan pelan. Yakin gak ada alasan yang lain, ucap Bunda. Dira meneguk salivannya. Dira, ucapnya dengan terbata-bata. Sini duduk dulu, ucap Mama sembari duduk di kursi meja makan. Dira terdiam, ia masih canggung untuk membahasnya. Ayo Dira, ucap Bunda. Dira kemudian mencuci tangannya dan bergegas duduk di kursi meja makan. Kenapa? Ucap Mama masih penasaran. Dira melirik ke arah Mama dan Bunda secara bergiliran. Ia kemudian menghela nafasnya dengan tenang. Masalahnya Dira masih belum berani ngelakuinnya. Dan Dira takut resikonya nanti pas hamil, ucap Dira dan langsung menundukkan kepalanya. Mama dan Bunda menggelengkan kepalanya saat mendengar ucapan Dira. Jadi, kamu belum pernah ngelakuinnya, ucap Bunda. Dira menganggukkan kepalanya dengan pelan. Dira takut, ucapnya dengan pelan. Bunda menghela nafasnya. Ia kemudian memegang bahu sebelah kiri Dira sambil tersenyum simpul. Kamu gak usah takut, jalanin aja dulu. Jangan terlalu mikirin resikonya, ucapnya dengan lembut. Dira menegakkan kepalanya, ia menatap Bunda dengan sayu. Tapi Dira masih belum yakin, Bun. Mama tersenyum, ia kemudian memegang bahu sebelah kanan Dira. Tenang aja, gak usah terlalu dipikirin. Ingat itu juga kewajiban kamu sebagai istri. Dira beralih menatap Mama, ia kemudian mengerutkan dahinya. Kewajiban? Iya, kamu harus menuhin kewajiban kamu sebagai istri. Re juga perlu haknya, ucap sang Mama sembari tersenyum. Dira mengerjapkan matanya. Berarti kalau ditolak dosa. Iya, dosa, ucap Bunda. Dira beralih menatap Bunda, ia membelalakan kedua bola matanya. Mampus, gumam Dira. Mulutnya Dira, tegur Bunda. Maaf Bun, ucap Dira sembari terkekeh. Bunda menepuk-nepuk bahu Dira. Berarti kamu pernah nolak Pak Re, ucap Mama menebak. Dira menatap ke arah Mama, ia kemudian menekuk salivannya. Itu gak apa-apa Ma, ucapnya mengalihkan pembicaraannya. Mama dan Bunda menggelengkan kepalanya sembari terkekeh mendengarkan ucapan Dira. Mereka kemudian melepaskan genggaman pada bahu Dira. Dira mulai merasa tidak enak. Selang beberapa detik terlihat Ray, ayah dan papa berjalan menuju dapur. Seneng banget kayaknya, lagi ngomongin apa tuh? Ucap ayah. Ayah kepo, ucap Dira meledek sang ayah. Soalnya mukanya pada bikin curiga, ucap ayah meledek balik. Mereka terkekeh mendengarkan ucapan ayah Dira.
Ya udah, ayo pulang, ini udah jam 9. Nggak enak juga gangguin mereka sampai malam, ucap papa sembari tersenyum. Nggak apa-apa, tenang aja pak, ucap Dira dengan ramah. Ya udah, kita pulang dulu, ucap bunda sembari tersenyum. Ia kemudian beranjak dari duduknya, diikuti mama dan Dira. Dira menganggukkan kepalanya, ia kemudian mencium tangan orang tuanya. Iya bun, ucapnya. Mama ikut tersenyum saat dia bergilir mencium tangannya. Ingat yang mama sama bunda bilang, bisiknya menggoda sang menantu. Dira tersenyum canggung saat mendengar bisikan sang mertua. Iya ma. Re melirik ke arah Dira dengan tajam. Setelah Re dan Dira selesai menyalimi tangan orang tuanya, orang tua mereka mulai melangkahkan kakinya menuju pintu utama. Ayah dan papa lebih dulu masuk ke dalam mobilnya masing-masing, sedangkan mama dan bunda masih berbicara dengan Re dan Dira. Hati-hati di jalan, ucap Dira sembari tersenyum. Kalian hati-hati juga di rumah, ucap bunda. Dira dan Re menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Iya bun, ucap mereka. Mama menatap Re dengan tajam membuat Re mengerutkan dahinya. Kamu jangan macam-macam lagi sama Dira, jangan dibikin nangis. Awas saja ya, ucap mama memperingati sang anak. Re terkejut, mama tahu. Dengarkan, ucap mama. Re menganggukkan kepalanya. Iya mah. Dira langsung mengalihkan pandangannya. Ya udah kita pulang dulu, ucap mama. Selang beberapa menit, orang tua mereka pulang. Ray melirik ke arah Dira dengan tajam, sedangkan Dira langsung masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan Ray. Ray kemudian menutup pintu rumah. Ia mulai melangkahkan kakinya mengikuti Dira ke dapur. Terlihat Dira mencuci sisa piring yang masih kotor. Dira, ucap Ray yang berdiri di sebelah Dira. Gumam Dira tanpa menoleh ke arah Ray. Ray mengerutkan dahinya. Jadi kamu ngasih tahu masalah kita? Dira menganggukkan kepalanya. Tadi mama nanya, ucapnya. Kenapa mama tiba-tiba nanyain masalah kita? Dia tahu dari mana? Ucap Ray. Mama gak sengaja dengar pas bunda nanya ke Dira, ucap Dira sambil membilas piringnya. Emang sebelumnya kalian bahas apa? Ucap Ray keheranan. Dira melirik ke arah Ray sekilas, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Bahas apa? Ucap Ray penasaran. Gak penting, ucap Dira dengan pelan. Ray menaikkan sebelah alisnya. Dira, ucapnya. Udahlah, gak penting kok, ucap Dira dengan cepat. Ray terkejut, tak biasanya Dira seperti ini. Apa karena Dira sedang datang bulan hingga membuat moodnya berubah-ubah? Kamu kenapa? Tanya Ray. Dira menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa, ucapnya. Ray mengerutkan dahinya. Sini saya bantu, ucapnya menawarkan bantuan. Dira kembali menggelengkan kepalanya. Gak usah, bapak ke dalam aja. Kamu kenapa aneh Dira? Ucap Ray keheranan. Saya gak apa-apa, ucap Dira tanpa mengalihkan pandangannya dari cuciannya. Ray menghela nafasnya, ia kemudian melangkahkan kakinya menuju ruangan televisi. Setelah Ray pergi, Dira langsung membilas piringnya dengan cepat dan dengan perasaan kesal. Lo kenapa sih Dir? Gumam Dira dengan kesal. Jangan terlalu dipikirin, Pak Ray juga marah kan? Lo gak usah ngerasa bersalah, lanjutnya dengan geram. Setelah selesai, Dira duduk di kursi meja makan sembari menelungkupkan wajahnya di atas meja. Hah? Sekarang gua bad mood, ucapnya dengan kesal. Dira memukul-mukul meja dengan kesal, ia kemudian menegakkan kepalanya. Gue pengen martabak, gue pengen donat, gue pengen coklat, gue pengen es krim. Dira kemudian ngacak-ngacak rambutnya dengan kesal. Mana gue lagi musuhin Pak Ray, nyusahin hidup emang. Hah, Pak Ray, I need you, ucap Dira dengan pelan. Kenapa gue jadi bego sih? Dira segera beranjak dari duduknya dan langsung melangkahkan kakinya dengan cepat menuju ruangan televisi. Terlihat Ray berbaring di sofa sembari menonton berita di televisi. Pak Ray, ucap Dira dengan sedikit keras. Ray membelalakkan kedua bola matanya, ia kemudian menoleh ke arah sang istri. Kenapa? Dira menghentikan langkahnya tepat di dekat Ray. Ia kemudian menarik kedua lengan Ray dengan kuat. Ray mengerutkan dahinya, ia menatap Dira dengan tajam. Kenapa Dira? Tanyanya dengan bingung. Bangun dulu, ucap Dira sembari menarik lengan Ray. Ray kemudian berdiri di hadapan Dira sembari menatap Dira dengan tajam.
Kenapa? Dira mencibikkan bibirnya. Kedua tangannya beralih memeluk tubuh Ray. Ray terkejut. Ada apa dengan Dira? Dira? Ucap Ray sembari menundukkan kepalanya menatap wajah Dira yang menempel di dada. Dira memeluk tubuh Ray sembari memejamkan matanya. Kita beli martabak ya, ucapnya dengan lembut. Ray menaikkan sebelah alisnya. Martabak? Ucapnya memastikan. Dira menganggukkan kepalanya. Iya, habis itu beli donat sama coklat. Hah? Gak kebanyakan? Ucap Ray tak percaya. Dira menggelengkan kepalanya. Ia kemudian membuka matanya dan menengadah menatap wajah Ray. Pulangnya kita beli es krim, ucapnya. Ray mengerutkan dahinya. Serius? Ucapnya dengan terkejut. Gak mau beliin? Tanya Dira. Ray menggelengkan kepalanya. Bukan, maksudnya kamu makan semua. Kalau gak mau beliin gak apa-apa, ucap Dira dengan cepat. Ayo, ucap Ray dengan cepat. Dira mengerutkan dahinya. Aku juga gak maksa kok, ucapnya. Ray menaikkan sebelah alisnya. Aku, ucapnya. Gak boleh, ya udah saya gak maksa, ucap Dira dan melepaskan pelukannya. Kedua tangan Ray langsung menarik tubuh Dira ke pelukannya. Kenapa istri saya jadi ambekan? Dira memutar kedua bola matanya. Gumamnya. Ayo, martabak, donat, coklat sama es krim kan? Ucap Ray sembari tersenyum simpul. Susu kotak 3, ucap Dira. 3, ucap Ray. Dira menganggukkan kepalanya. Iya, Dira 2 kotak, Bapak 1 kotak aja. Ray mengerutkan dahinya. Saya nggak minum susu kotak, ucapnya menolak. Pokoknya Bapak 1 nggak boleh nolak, ucap Dira. Ray menghela nafasnya, ia kemudian menganggukkan kepalanya. Iya, ucapnya mengalah. Dira tersenyum simpul. Ayo, ucapnya. Gimana manggilnya? Ucap Ray menjahili sang istri. Dira mengerutkan dahinya. Itu mulu, ucapnya. Biar terbiasa, ucap Ray sembari tersenyum. Dira menutup rapat bibirnya sembari menggelengkan kepalanya. Buruan, ucap Ray. Maksa, ucap Dira sembari mencibikkan bibirnya. 1, ucap Dira diakhiri kekehannya. Ray mengerutkan dahinya, ia kemudian menggelitik perut Dira. Iya, ucap Dira sembari tertawa pecah. Ray menghentikan jari-jarinya yang menggelitik perut Dira. Gimana? Iya sayang, ucap Dira sedikit berteriak. Enggak pakai teriak, ucap Ray. Sayang, pekik Dira membuat Ray menutup kedua telinganya. Mau digelitik lagi? Ancam Ray sembari terkekeh. Iya, ucap Dira sembari menahan tawa. Gimana? Ucap Ray menunggu ucapan Dira. Dira tersenyum, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Hitungan 3, 1, Dira menggelengkan kepalanya sembari menahan tawa. 2, Dira menahan tawanya. Ray menggantungkan ucapannya. Ayo saya. Ray langsung mencium bibir Dira sejenak membuat Dira membelalakkan kedua bola matanya. Cup, Ray kemudian melepaskan ciumannya. Gimana sayang? Ucap Ray sembari tersenyum. Dira mengerutkan dahinya, ia kemudian memukul lengan Ray dengan sedikit keras. Buk! Ah, pekik Ray. Mesum, pekik Dira. Ray terkekeh mendengarkan ucapan sang istri. Ketawa lagi, ucap Dira dengan kesal. Berarti kamu juga mesum, ucap Ray dan kembali terkekeh. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Mana ada? Yang tadi, ucap Ray sembari tersenyum. Gumam Dira dengan kesal. Susu kotaknya 15, saya 7, Bapak 8, lanjutnya. Ray menganggukkan kepalanya sembari tersenyum menahan tawa. Nanti juga yang abisin kamu, ucapnya. Gak ada ya, ucap Dira mengelak. Ray hanya tersenyum melihat ekspresi Dira. Ia kemudian menarik lengan Dira menuju pintu utama. Ayo, ntar kemalaman. Dira langsung mengikuti langkah Ray. Gak usah tarik-tarik juga, ucapnya. Ray menghentikan langkahnya membuat Dira ikut menghentikan langkahnya. Kenapa lagi sih, ucap Dira keheranan. Ray langsung menggendong tubuh Dira dengan gaya bridal, membuat Dira membelalakkan kedua bola matanya. Pak Ray? Pekik Dira dengan terkejut.
Saya udah nggak narik loh, ucap Ray. Nggak digendong juga, Pak, pekik Dira. Udah, diam, ntar jatuh, ucap Ray memperingati Dira. Ia kemudian mulai melangkahkan kakinya. Pak Abraham Mujidin Rainan, kenapa aneh Dira Maeswari? Turunin. Apa sayang? Saya tampol nih, ancam Dira. Ray tertawa sembari menggendong tubuh Dira menuju garasi.